digotong aku ah. Iya, Mas. Kita kapan, Mas? Masang kayak oh iya tinggi. Berapa, Mas? Sakral kayak gitu. Siap. Kalau nggak bisa sakral gue dia biyen sih siapa? Posisi premat. Kamu baru Mas pangat gitu. Ah. Dia baru kamu enggak keluar pakai premat. Ini semua enggak? Iya, boleh. Kalau hati bisa ngomong lagi langsung mati. Punya alat apa? Pengen punya alat radio. Podcast. Ngomong ya Dino pangirin piro tak tuliske, Bos. Dia dino kira ngirim kok. Saya itu baca kira dino kira bisa tak tulisnya langsung kece-kece kok. Kalau sekarang yo apa? Sudah enggak tadi. Iya. Iya. Ya. Ini Arabica ya? Saya pakai itu robusta. Rumah robusta. Kecut sih Arabica. Kecut itu Arabica. Passwordnya apa ya, Mas? Kedai kopi.
Orang itu adiknya adiknya aku. Jadi korban apa ya? Ya Allah, ibu benar ibu lagi. Apik. Kalau masa aku jangan deh. Iya, gue masih mau ini saya kira gini ya. Jadi berat. Tadi Mas. Siap. Masnya sing putih. Oh, Mas dibuang. Bisa diulang. Oke. Mati tapi. Jenengan rada sing ngene. Oh, Gini. ngene. Tutup itu. Nah. Itu beneran mati. Nah, Aku ndelok kamera. ya. Oke. Siap, Om. Siap. Tak pancing pertanyaan ya. Oke, Mas. Dengan Mas siapa namanya? Mas Agung, Mas. Agung. Agung siapa? Agung Tiktonanto. Agung Rik Agung Tiktonanto. Tiktonanto ya. Umur berapa, Mas? Umur 26. 26. Nah, ini alamatnya Alamat Kemiri Kidul. Kemiri gitu. Waktu suruh ya suaranya ya. Tak mulai. Wes, oh ini tas ya. Oh. Oke, Mas bisa dijelaskan mungkin untuk usaha jenengan ini bisa dijelaskan usaha apa? Usaha saya usaha kedai kopi. Kopi dari kebun sendiri yang diolah terus kita seduh di warung kopi. Namanya warung kopi apa, Mas, di sini? Warung kopinya namanya Oemah Kopi, Mas. Rumah kopi tapi dengan ejaan lama ya. Iya. Oke. Bisa diceritakan mungkin awal ide membuat rumah kopi ini? Berawal dari
tahun 2017. Berpikir punya kebun kopi, tapi selalu jual ke pengepul itu harganya nggak stabil, Mas. Akhirnya saya belajar kopi di kedai dan belajar di tempat teman, terus disemangati di tulang, Mas. Ya, rada seru ya soalnya Om. Ayo, kurang. Jadi mungkin bisa diceritakan awal mula jenengan usaha ini, mungkin dari basicnya awalnya jenengan mau ceritanya di jalan lah ya, dari anak jalanan bukan? Nganu wae Mas, ceritanya lebih ke kenapa bisa membangun kedai ngono wae. Oke. Jadi aku iso ndek cerita ndek kebun yuk. Oh ya, Gitu. siap. Oke. Aku tak pancingi, tolong dijelaskan gitu aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke Mas, bisa dijelaskan mungkin Mas, awal mula kemudian dapat bisa jadi bikin usaha kedai ini. Awal mula itu tahun 2011 mulai menanam kopi, Mas. Menanam kopi, sebelumnya juga belum pernah namanya petik merah, kita belum tahu petik merah. Berjalannya waktu tahun 2017 saya mulai belajar kopi, ceritanya kok Berapa po? Kebun kopi di mana Mas? kebun kopinya di Purbayan, Mas. Di Purbayan. Iya. Berarti kopi Purbayan gitu. Kopi Purbayan. Dulu sempat Oke. Mas, bisa diceritakan untuk usaha Omah Kopi ini berawal dari mana? Berawal tahun 2011, Mas. Punya kebun kopi, terus saya jualnya di pengepul, harganya juga nggak pernah stabil. Waktu kopi panen banyak, harganya anjlok. Terus akhirnya saya berpikir pengen punya kedai kopi sendiri, biar kopi dari kebun itu bisa dijual dengan harga yang di atas pasaran, Mas. Artinya kemudian jenengan belajar roasting dan itu. Kalau belajar roasting sih belum. Saya belajar dari penjemuran, dari pasca panen kita belajar, terus dari penyeduhan saya juga belajar. Dari petani lah, dari petani saya belajar sampai di penyeduhan di meja bar, Mas. Terus sekarang sudah berapa lama Mas Omah Kopi ini? Omah Kopi sudah berjalan sekitar 3 tahun. 3 tahun dari 3 tahun lebih. 2017. 2017. Terus gimana menurut Anda? Ya, pengen mengenalkan kopi Purworejo, Khas utamanya di daerah Kemiri, Mas. Dengan yang andalannya kopi Purbayan itu ya? Sebenarnya ya kopi Purworejo, nggak cuma kopi Purbayan, kita kan pengen Purworejo itu lebih terkenal kopinya gitu, Mas. Kalau kebun kopinya dulu di mana Mas? Kalau kebun kopi pribadi itu ada di Purbayan, tapi saya juga membeli kopi-kopi dari petani desa lain, Mas. Sehari dapat bisa berapa Mas kopi? Kalau di kedai ya sekitar setengah kilo, mungkin sampai 1 kilo per malam kalau pas rame ya? Ya. Itu bisa jadi berapa cangkir? Kalau berapa cangkir itu 1 kilo? macam-macam, Mas. Kayak misal di Tubruk itu pakai 11 gram. Untuk di Best Espresso itu 11 sampai 13 gram. Jadi setiap nyeduh kopi itu gramasinya beda-beda. Artinya dari menjual ke pedagang sama diolah sendiri lebih menguntungkan kalau diolah sendiri dengan produk, jadi produk kopi gitu ya? Ya, yang jelas kalau misal diolah sendiri kita dapat kopi yang berkualitas, terus untuk rasa juga beda jauh ya, Mas ya. Terus untuk harga tentu juga lebih mahal, apalagi kalau udah di kedai, udah diseduh juga itu sebenarnya udah lumayan situ. Makanya kita juga berani ngambil
harga kopi dari petani itu lebih mahal dari yang lain gitu Mas. Kalau tren kopi sendiri di Purworejo gimana Mas? Maksudnya untuk pencinta kopinya? Kalau tren kopi itu kan sebenarnya mulai berkembang itu setahun yang lalu Mas. Tahun yang lalu mulai berkembang terus sampai sekarang jadi trennya anak muda. Kalau misalnya ke kedai itu biasa Mas ngopi gitu. Jenisnya kopi apa aja Mas kalau di sini? Kalau di Kemiri sendiri masih ada 2 varian Mas. Ada Robusta sama Librica. Sebenarnya ada satu Arabica, cuma di Kemiri itu ketinggiannya masih Kurang ya, Oh. NDPL-nya ya. Tapi di sini disajikan juga di Omah Kopi. Disajikan Robusta sama Librica. Masih itu ya. Kita nggak ambil kopi dari luar. Kenapa? Soalnya kepengen mengembangkan kopi dari sini aja Mas gitu. Oke. Jadi orang Kemiri itu tahu kalau kecamatan Kemiri itu punya kopi. Mas selain kedai kopi ada usaha lain? Kalau usaha lain ada, istri itu ada di kecantikan, salon. Terus saya ada bisnis parfum Mas. Artinya dari kopi sendiri sebetulnya sudah lumayan signifikan untuk penghasilan sehari-hari. Kalau di kopi ya udah cukup lah Mas buat makan sama buat yang lain-lain. Oke. Kalau buka mulai jam berapa sampai jam berapa Mas? Kalau buka dari jam 5, kadang jam 1 baru tutup. Ya rata-rata jam 1 lah Mas. Sehari pengunjungnya rata-rata sampai berapa Mas? Kalau pengunjung nggak bisa ditentuin sih Mas. Cuman memang ramai ya. Oh. Kemiri termasuk lumayan ya untuk kopi ya. Kalau Kemiri itu udah lumayan Mas. Oke. Terus ini Mas, saya lihat rumahnya ini bagus, bisa diceritakan mungkin Mas? Cita-cita dari dulu Mas kepengen punya rumah kayu. Walaupun sebenarnya kedai itu udah cukup buat tempat tinggal, tapi masih kepengen ini apa? Cita-cita dulu Mas. Ini apa namanya, rumah apa Mas? Itu rumah kabin Mas. Rumah kabin namanya. Itu dari kayu semua. Dari kayu semua. Siap. Dibikin sendiri Mas? Dibikin sama-sama sama teman-teman Mas. Sip. Mungkin bisa untuk periwit juga ya. Kalau sudah pernah sudah ada. foto-foto periwit di sini ya. Sip. Ya pengen santai lah di depan rumah kayu. Kalau jenengan asli Kemiri ya? Saya asli Purbayan. Dari asli Purbayan. Motivasinya apa Mas bikin kedai kopi di Kemiri ini? Ya motivasinya ya sebenarnya ini Mas, punya kebun aja, punya kebun terus pengen kopinya itu enggak Sia-sia ya. enggak selalu murah gitu loh Mas. Menaikkan harga kopi dari petani juga dari kebun sendiri. Harapannya apa Mas depannya? Harapan ke depan petani kopi di Purworejo itu bisa memperbaiki kualitas kopi, utamanya untuk petik merah. Dan petani itu supaya bisa menikmati kopi hasil kebun sendiri gitu Mas. Kan selama ini petani itu nggak tahu rasa kopi yang dipetik sendiri. Rata-rata petani itu panen kopi, jemur kopi, habis itu dijual, dan dijual itu nanti uangnya buat beli kopi sama gula gitu. Makanya selama ini petani itu nggak tahu rasa kopinya dari kebun sendiri gitu. Padahal kopi yang dipetik sendiri itu biasanya lebih puas lah gitu Mas, lebih puas, enak juga lebih daripada beli ya lebih puas hasil sendiri gitu Mas. Siap. Nggih. Sopo banget tuh balik. Kan? Saya turun. Iya, tadi. Sinematikan awalnya. Ngene Bang.
Taruh ding anu. Ya, mana? Yo. Yuk. Sebelum Ada masuk. ditempel. Sultan. Yuk. Berpantai mengaku bang. Mengaku. Pasti kini metu. Nek cangklong aja dilek. Nang cangkem tok ditokna aja lihat tiru. Wes,